warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Kali ini bersama dengan saya Putri Adinda Aziza dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Yahkuala dengan NIM 210 110 10 10 041. Dan saya berasal dari kelas Ekonomi Moneter 11 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ceni Sektarita SEMSI dan Ibu Asri Diana SEMSI. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran uang atau money supply theory. So, check it out. Kemudian, terdapat berbagai macam definisi dari jumlah uang yang beredar. Dan pada kali ini, kita akan membahas yaitu definisi jumlah uang yang beredar dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Jika dalam arti sempit itu dilambangkan dengan M1, dan jika dalam arti luas itu dilambangkan dengan M2 atau sering juga disebut dengan blood money. So, simak terus videonya. Definisi jumlah uang yang beredar dalam arti sempit atau yang sering disebut dengan narrow money merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran atau dapat diperluas mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang seperti deposito berjangka dan tabungan. Narrow money biasanya dinotasikan dengan M1 sehingga rumusnya yaitu M1 sama dengan C tambah D, di mana M1 adalah narrow money sama dengan C yaitu currency yang terdiri dari uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam, dan D atau demand deposits yaitu berupa uang giral yang terdiri dari rekening giro ataupun rekening koran. Selanjutnya definisi uang beredar dalam arti luas atau yang sering disebut dengan broad money yang dilambangkan dengan M2 didefinisikan sebagai M1 ditambah dengan deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada bank-bank, sehingga persamaannya yaitu M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD, di mana TD itu time deposits atau deposito berjangka ditambah SD atau savings deposits yang merupakan saldo tabungan. Selanjutnya, terdapat lagi definisi uang dalam arti yang lebih luas lagi atau dinotasikan dengan M3 yang mencakup semua TD dan SD, besar kecil, rupiah atau dolar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non-bank atau yang sering disebut dengan uang kuasi, sehingga persamaannya yaitu M3 sama dengan M1 ditambah QM. QM itu adalah uang kuasi. Nah, kuasi money atau uang kuasi tersebut mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank. Kemudian kita akan membahas mengenai uang inti atau reserve money yang merupakan seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral ditambah saldo rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank atau bank reserve, sehingga jumlah uang inti di masyarakat meningkat dikarenakan 3 sebab. Yang pertama yaitu surplus neraca pembayaran, yang kedua defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, dan yang ketiga kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Keadaan sebaliknya menyebabkan kondisi jumlah uang inti itu dapat berkurang. Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal, sedangkan sisanya yang dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan bank kemudian akan melipatkan diri menjadi uang giral. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, yaitu mengenai uang inti atau reserve money yang merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah ditambah dengan saldo rekening koran atau giro pada bank sentral. Kemudian selanjutnya yang ada di masyarakat umum itu yang berupa uang kartal, sedangkan yang di bank umum ditambah dengan milik bank-bank itu berupa cadangan bank sebagai jaminan dalam bentuk rekening giro pada bank milik masyarakat, sehingga baik itu dalam uang kartal maupun cadangan bank tersebut itu menentukan jumlah uang yang beredar.
Nah, pada gambar 2 itu menjelaskan interaksi antara pelaku-pelaku pasar uang dalam menambah jumlah uang yang beredar. Terdapat peran utama tiga pelaku pasar uang dalam penciptaan uang yang beredar. Pelaku tersebut terdiri dari bank sentral, kemudian ada lembaga keuangan bank ataupun LKBB, dan masyarakat, rumah tangga, dan perusahaan. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui uang inti, misalnya dengan pencetakan uang baru dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi reserve ratio, misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung dari bank sentral. Seperti yang kita lihat dalam gambar, itu yang garis putus-putus menunjukkan aliran penawaran, sedangkan panah yang garis tidak putus-putus itu menunjukkan aliran permintaan. Dan C itu adalah uang kartal, RR adalah cadangan bank, DD adalah demand deposit, TD adalah time deposit, SD adalah saving deposit. Lain-lain itu bisa seperti surat berharga yang liquid, sehingga M1 sama dengan C ditambah D, dan M2 itu sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teori penawaran uang modern. Jadi di dalam teori penawaran uang modern itu sudah ada standar sistem kertas, di mana sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral dan lembaga keuangan, atau yang sering kita sebut kedua-duanya ini secara bersama-sama sebagai sistem moneter. Jadi otoritas moneter merupakan supplier uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan supplier uang sekunder bagi masyarakat. Nah, dalam teori ini, pasar uang itu terdiri dari dua subpasar, yaitu subpasar uang primer dan subpasar uang sekunder, yang mana masing-masingnya itu mempunyai permintaan dan penawarannya. Namun, kedua subpasar tersebut sangat erat berhubungan satu sama lainnya. Subpasar uang primer itu bersifat lebih fundamental, dikarenakan uang sekunder atau uang giral itu hanya bisa tumbuh karena ada ataupun jika ada uang primer. Dalam teori penawaran uang modern, bank sentral memiliki kekuasaan secara monopoli dalam penciptaan uang kartal, sedangkan bank-bank lainnya itu hanya dapat menciptakan uang giral, itu pun atas dasar sejumlah uang kartal tertentu yang dipegang oleh bank-bank lainnya. Jadi, setiap uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral itu menjadi benih dalam terciptanya uang giral. Maka oleh karena itu, uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu dikenal dengan uang inti atau base money. Tentu dalam hal ini, perubahan pada permintaan dan penawaran uang sekunder atau giral pasti akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang inti, sehingga subpasar uang inti yang tadinya sudah seimbang menjadi tidak seimbang. Dan tentu kemudian akan terdapat tindakan-tindakan penyesuaian subpasar tersebut. Nah, pastinya kedua subpasar tersebut harus mencapai keseimbangan. Apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti itu tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga apabila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di subpasar uang sekunder atau uang giral. Terdapat contoh tindakan penyesuaian, yaitu ketika pasar dalam equilibrium, pemerintah menambah penawaran uang inti atau uang tunai ataupun uang kartal kepada masyarakat, yaitu melalui kenaikan gaji para pegawai. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di mana masyarakat merasa memegang terlalu banyak uang. Akibatnya akan dilakukan tindakan penyesuaian, yaitu menyimpan kelebihan dana dalam bentuk rekening giro. Hal ini tentu akan menyebabkan cadangan uang tunai bank menjadi lebih besar, sehingga bank akan melakukan tindakan penyesuaian dengan membeli SBI.
atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, melalui contoh tersebut dapat kita lihat bahwa tambahan uang inti yang berasal dari pemerintah itu akan kembali lagi kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, meskipun yang kembali itu tidak sepenuhnya. Dan dalam proses tersebut dapat kita lihat bahwa uang kartal yang dipegang oleh masyarakat itu tetap, tetapi uang giralnya atau saldo rekening gironya itu menjadi bertambah. Akibatnya M1 itu menjadi bertambah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai money multiplier atau pelipat gandaan uang. Bank umum dapat menciptakan uang giral dan proses penciptaan uang giral itu dapat terjadi karena adanya ketentuan berupa demand deposit, time deposit, dan saving deposit yang tidak harus dijamin secara penuh dalam bentuk uang tunai. Jadi sisanya itu dapat dipinjamkan bank kepada masyarakat. Besarnya uang giral yang diciptakan di bank tidak hanya tergantung pada kemampuan bank semata, tetapi tergantung juga pada hasil interaksi antara pelaku pasar uang. Dengan kata lain, proses pelipat gandaan uang itu atau money multiplier adalah proses pasar yang disesuaikan dengan permintaan dan penawaran uang di pasar. Nah, proses pelipatan dari uang inti itu dapat terjadi karena adanya lembaga bank yang tidak harus menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya itu dengan uang tunai. Jadi semakin besar nilai money multiplier, berarti lebih banyak uang giral yang diciptakan dari setiap rupiah dari uang inti yang dipegang oleh bank. Nilai koefisien money multiplier selalu lebih besar dari 1. Koefisien money multiplier itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu seperti yang ada pada gambar dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, untuk MM1 dan MM2 itu berarti koefisien money multiplier untuk M1 dan M2. Dan M0 itu adalah base money atau uang inti, C itu adalah currency ratio atau rasio uang kartal terhadap uang giral, T itu adalah rasio tabungan dan deposito atau uang kuasi terhadap uang giral atau time saving deposit ratio. Kemudian R yaitu rasio cadangan bank terhadap total simpanan yang meliputi uang giral dan uang kuasi atau reserve ratio. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bank sentral itu akan mengendalikan jumlah uang yang beredar secara langsung, yaitu melalui 3 instrumen kebijakan moneter yang terdiri dari operasi pasar terbuka atau open market operations, yang kedua persyaratan cadangan atau reserve requirements, dan yang ketiga yaitu tingkat diskonto atau discount rate. Nah, melalui operasi pasar terbuka, apabila bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan membeli obligasi dari publik, sehingga jumlah uang yang dibayarkan untuk obligasi tersebut akan meningkatkan basis moneter. Sebaliknya, jika bank sentral menginginkan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi itu kepada publik. Akibatnya, jumlah uang yang diterima akan menurunkan basis moneter. Yang kedua yaitu melalui persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan ini merupakan peraturan bank sentral yang menuntut bank-bank untuk memiliki rasio deposito cadangan minimum. Jadi apabila bank sentral itu ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan giro wajib minimum agar banyak uang-uang tersebut dapat dipinjam oleh nasabah melalui bank umum. Selanjutnya, jika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka giro wajib minimum itu harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga melalui tingkat diskonto yang merupakan tingkat bunga yang dikenakan bank sentral ketika memberi pinjaman kepada bank-bank. Nah, bank meminjam dari bank sentral ketika cadangan mereka terlalu sedikit untuk memenuhi persyaratan cadangan. Semakin kecil tingkat diskonto, maka semakin murah cadangan yang dipinjamkan dan semakin banyak bank yang meminjam dengan fasilitas diskon window bank sentral. Jadi, penurunan tingkat diskonto akan meningkatkan basis moneter dan jumlah uang yang beredar itu akan meningkat. Kurva penawaran uang dalam jangka pendek itu berbentuk vertikal atau garis lurus. Hal ini dikarenakan penawaran uang itu diatur oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia.
Ketika sudah dipengaruhi oleh tingkat bunga real, maka kurva penawaran uang memiliki slope positif. Hal ini berarti jika tingkat bunga real itu naik, maka jumlah uang yang akan ditawarkan atau jumlah penawaran uang akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Apabila tingkat bunga real itu turun, maka uang yang ditawarkan pun akan turun. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa kurva penawaran uang akan mengalami pergeseran atau shifting. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran penawaran uang adalah seperti inflasi, sehingga pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Jadi ketika inflasi tinggi, maka kebijakan moneter yang dikeluarkan adalah penawaran uang akan diturunkan. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar uang. Tingkat bunga keseimbangan terjadi ketika jumlah uang yang diminta sama persis dengan jumlah uang yang ditawarkan. Jadi keseimbangan itu terjadi ketika kurva permintaan itu bersinggungan dengan kurva penawaran. Dan dalam kurva tersebut tingkat bunga keseimbangan adalah M star dan jumlah uang yang beredar adalah M star. Karena jumlah ini telah ditetapkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia